Dan record, kita mulai bahas dulu dari yang lalu ya. Kita bahas dulu yang minggu lalu. Nah, terakhir di minggu lalu kita sampai di bagian sini. Di bagian identifikasi. Nah, imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, adat, kebiasaan, dan pola pikir. Nah, jadi kalau imitasi ini adalah meniru orang lain secara sekilas. Meniru orang lain secara sekilas mungkin hanya dari gaya rambut aja, dari pakaian, dan lain sebagainya. Kalau sugesti, berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Pihak pemberi sugesti umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Contohnya bagaimana sugesti itu? Contohnya adalah orang tua. Orang tua kita sering banget memberikan kita sugesti. Contohnya kepada anak-anak kecil nih, kalau misalnya kita pernah lihat ya sugesti untuk orang tua kepada anak kecil. Kalau misalnya main handphone terlalu lama bisa menyebabkan buta. Itu sering banget orang tua menakut-nakutin murid. Menakut-nakuti anaknya dengan memberikan sugesti. Itu adalah contoh pertama. Kalau yang dari online nih, yang online ada 15 orang. Coba berikan sama contoh satu. Sugesti itu bagaimana? Yang pernah kita tahu, yang pernah kita lihat. Ayo, masih les pertama, seharap semuanya masih pada fokus dan semangat. Banyak banget nih yang belum mengaktifkan kameranya. Ayo, coba diaktifkan dulu kameranya yuk. Jesselyn, Graciela, Janicia, Stephen, Jason, Gracia, Evelyn, Faren. Coba diaktifkan dulu yuk. Dan jawab pertanyaan saya. Coba berikan salah satu contoh sugesti yang pernah kita tahu. Mengingatkan Oke. Oke, jangan telat makan, nanti mahnya kambuh. Itu juga bisa termasuk sebagai sugesti. Nah, kalau yang offline nih, coba berikan satu hal yuk. Kalau sugesti itu bagaimana nih? Ayo, sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan. Ayo, ada yang tahu kalau yang offline nih, gimana nih? Kalau sugesti bagaimana? Temannya yang online sudah menjawabnya. Kalau yang offline, ada yang tahu? Sugestinya gimana? Orang tua kita banyak banget memberikan sugesti loh. Gimana? Oke, kalau misalnya saya bilang, kalau belajar itu cari tempat yang tenang. Itu juga bisa termasuk sebagai sugesti. Orang tua bilang ke anak kecil bahwa jika tidak tidur cepat, maka bisa ngantuk di pagi. Nah, itu juga benar ya. Kalau tidur terlalu malam bisa menyebabkan mimpi yang horor, itu juga bisa termasuk sebagai sugesti. Nah, kita masuk ke bagian C. Yang C sepengen yang baca itu si Prince Tyson. Ayo Prince, coba dibaca nak. Halaman 40 bagian C. Gimana nih, Prince? Atau sepilih aja nih, Michael BA. Ayo coba Michael dibaca yuk, yang C yuk. Halaman 40, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Meniru secara keseluruhan, identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Oke, thank you Michael. Terima kasih. Nah, ini untuk teman yang offline tidak mendengar ya. Tidak mendengar apa yang dibaca, karena saya pakai earphone, jadi saya baca ulang lagi ya. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Dalam buka kurung tutup kurung, meniru secara keseluruhan. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi, karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Nah, tadi kalau misalnya di bagian si imitasi hanya meniru sebagian saja atau hanya ada meniru satu saja dari gaya rambutnya. Sedangkan kalau identifikasi meniru secara keseluruhan. Nah, di minggu lalu ini kita terakhir sampai di bagian sini. Kita tahu nih, ini adalah Superman dan ini adalah fansnya. Dia meniru sampai mirip sebegitunya.
mulai dari mukanya, gaya rambutnya, dan lain sebagainya. Di minggu lalu juga kita sudah bahas. Contohnya itu adalah apa nih? Contohnya itu yang lain itu, oke, saya stop share biar sekalian kita buka internet aja. Adalah Barbie, benar ya? Ada orang yang mirip sekali dengan Barbie. Itu juga dia menghabiskan berapa juta, berpuluh juta sampai ratusan juta hanya untuk supaya terlihat sempurna dengan mirip yang diinginkannya. Oke, ini buka dulu. Nah, Mozilla-nya lagi muter-muter. Kita contohnya itu kita buka adalah imitasi. Wait ya, ini agak lelet. Kayaknya nih jaringannya nih. Kita udah buka imitasi itu. Nah, kalau misalnya imitasi itu hanya meniru sekilas, contohnya ayah dan anak. Anaknya meniru ayahnya mulai dari cara berpakaian, tutur bicara, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya identifikasi itu adalah seperti begini. Dia rela menghabiskan duit, operasi plastik, hingga mirip dengan yang diinginkannya. Nah, inilah identifikasi kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, berarti untuk di bagian identifikasi, semuanya pada paham ya? Kita masuk ke bagian simpati. Ayo, saya pengen baca ya yang ini. Coba dibaca ya. Imitasi. Oke, sorry. Simpati, halaman 40 bagian D. Oke, thank you. Terima kasih ya yang udah baca. Nah, saya baca ulang nih. Simpati adalah situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan oleh orang lain. Nah, kita lanjut masuk ke bagian yang E-nya. Baru kita bandingin. Sepengen Brian Orlando C. Halo Brian. Coba dibaca bagian yang E, yuk, nak. Yang E. Empati. Halaman 40. Ayo, atau yang lain nih ya online, coba dibaca halaman 40 bagian E. Gimana Brian? Bisa? Ayo Jocelyn Wong yuk. Coba dibaca nak yang E, empati. Empati merupakan simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memosisikan diri kita pada orang lain. Oke, Contohnya. Oke, sampai di situ nih. Empati. Terima kasih ya Jocelyn. Empati adalah simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nah, kita masuk di bagian simpati. Tadi kita udah bahas simpati itu. Oke, halaman berapa sih? Halaman 40. Yang baru hadir dibuka bukunya halaman 40. Nah, ini Ryuken kalau misalnya bagi yang tidak ada buku, saya minta tolong coba di fotokopi. Kita belajar untuk sampai bulan 6 tahun depan. Bulan 6 tahun depan kita masih memakai buku yang sama. Jadi saya harap kalau misalnya tidak dibeli, boleh difotokopi atau dicari dimanapun ya. Ditanya aja sama temannya. Kita masuk ke bagian simpati. Situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya. Seperti contoh itu adalah begini. Contoh kecilnya, ketika teman kita lagi dalam kesusahan, kita membantunya. Itu adalah contoh kecil dalam simpati. Nah, saya yakin dalam setiap orang itu mempunyai hati.
Maksudnya mempunyai hati itu bagaimana? Ya mempunyai hati ketika seseorang yang kita lihat itu bersedih, kita datang menolongnya, biarpun kita tidak dapat membantunya, paling tidak kita dapat memberikan dia semangat. Benar tidak nih? Atau boleh buku yang mandiri atau yang kurikulum? Kita bahas yang mandiri ya, yang mandiri halaman 40. Nah, ini adalah contoh kecil dari simpati. Ada yang tahu tidak nih contoh kecil lainnya dari bagian simpati bagaimana? Ayo, dari yang online nih. Yang hadir saat ini ada 23. Contoh kecil simpati itu bagaimana? Ayo, kita bersimpati kepada orang. Simpati bukan kartu Telkomsel. Faktor-faktor simpati. Ayo, coba berikan contohnya. Yang offline, gimana nih? Coba berikan sama saya contoh satu hal simpati. Ayo. Ayo, gimana nih? Coba berikan sama saya. Kita udah sekarang umurnya rata-rata berapa untuk anak kelas 7? 13, 14, berapa? Nah, selama 13 tahun, pasti kita pernah bersimpati kepada orang. Contoh kecilnya itu adalah seperti begini. Yang offline berkata, oke, ada 12, ada 13. Oke, jadi contohnya kita anggap aja 12 tahun nih. 12 tahun selama kita hidup, kita pasti pernah bersimpati kepada orang. Contohnya begini, di minggu lalu atau 2 minggu lalu ada kasus di Brastagi atau Sibolangit nih yang kita tahu ada longsor menimpa sebuah mobil Avanza dan Fortuner kalau saya nggak salah. Ada tahu beritanya? Nah, itu kita tahu beritanya ada 3 orang meninggal, 2 orang masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kita bersimpati. Bersimpatinya bagaimana? Ih, kasihan banget ya. Kasihan banget kalau misalnya orang tersebut bisa sampai meninggal. Udah mobilnya hancur, masuk rumah sakit, itu pun kalau bisa selamat. Syukur selamat. Kalau misalnya cacat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh bersimpati. Nah, kalau misalnya empati itu bagaimana? Nah, kalau empati itu adalah simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nah, ini biasanya adalah contohnya. Dari gambar yang saya sudah buat itu sudah nampak banget. Kalau seorang sahabat kita, oke, sebelum saya bertanya nih, saya bertanya ulang. Di sini ada 23, di sini ada 7 orang, ada 30 orang. Semuanya saling mengenal satu sama lain tidak nih? Oke, ya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki. Semuanya udah saling mengenal. Ayo. Kenal 3 aja, tidak semua. Nah ini ya, kalau misalnya kita mau memunculkan empati pada diri kita, atau simpati, itu harus kita kenalin dulu orang tersebut. Apalagi di bagian empati. Saya memberikan contohnya itu adalah seperti sahabat. Saya yakin dalam setiap orang pasti mempunyai sahabat atau paling tidak teman dekat. Contohnya teman dekat kita nih, apalagi anak laki-laki. Dia punya akun game, contohnya akun gamenya hilang atau kebajak atau di banned. Dia bersedih, kita pasti bersedih juga. Kenapa bersedih juga? Kan hanya game. Nah, itulah kita tidak tahu kenapa kita bisa bersedih. Empati adalah simpati mendalam terhadap orang lain. Ketika orang itu sedih, kita juga bisa sedih. Atau contoh lainnya, ketika orang tua kita sakit. Siapa contohnya yang ketika orang tuanya sakit, kita jadi merasa lemas juga, yang merasa sakit juga. Ayo, siapa di sini yang pernah merasakan seperti begitu? Orang terdekat kita ada merasa sesuatu yang negatif, entah sakit, pening, atau lemas, kita juga jadi merasakannya. Oke, orang tuaku nggak pernah sakit, wow, mantap ya orang tuanya nggak pernah sakit ya. Paling tidak, pasti ada pernah kita satu hal yang merasakan kalau kita dapat terjadi seperti begitu. Teman kita contohnya punya uang dan uangnya hilang, kita pasti merasa sedih juga. Itu adalah contoh empati. Jadi dari yang sudah kita bahas ada identifikasi, simpati. Oke, aku tidak pernah merasakan itu sana. Yang bagaimana nih yang lain nih?
Yang online nih, yang online. Bagaimana? Ada yang enggak yang pernah merasakan empati? Kalau simpati, sudah yakin ini pernah ya. Contoh kecilnya itu adalah ada gelandangan atau pengemis. Kita memberikan sedekah kepada mereka yang lebih membutuhkan. Itu termasuk simpati. Kenapa kita simpati memberikan uang kepada si gelandangan? Contohnya karena mereka kekurangan. Itu adalah contoh kecilnya. Kalau empati adalah orang terdekat kita. Oke, kalau simpati pernah kalau empati bagaimana nih? Oke, Gracia. Coba jelasin sama Seni. Contohnya itu bagaimana empati. Saya udah berikan contoh banget lah. Ini dari gambarnya sudah termasuk. Sahabat kita lagi sedih, kita juga ikut sedih. Itu adalah bawaan alam bawah sadar kita, kenapa kita bisa ikut sedih juga. Oke. Oke, empati kadang-kadang. Nah, berarti dari yang sudah kita bahas ini adalah bagian yang bisa kita pahami. Empati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami situasi dan perasaan orang lain. Sedangkan simpati, perasaan duka dan belas kasihan atas kemalangan orang lain. Contohnya ini tadi sudah bilang ya, yang contoh kecilnya adalah di Sibolangit yang kena longsor. Empati menyiratkan bahwa seseorang dapat memahami situasi orang lain. Jadi kalau misal tadi sahabat kita mengalami kesedihan, kita dapat memahami dan merasakannya juga, dan kita menjadi sedih. Simpati tidak menyiratkan bahwa seseorang dapat memahami situasi orang lain. Empati menyiratkan bahwa seseorang memiliki pengalaman yang sama di masa lalu. Nah, empati ini bahwa di sini kita tahu menyiratkan bahwa seseorang memiliki pengalaman yang sama di masa lalu. Contohnya seperti begini, jauh-jauh deh dari kita. Ini sahabat kita, baru kehilangan orang tua contohnya. Kita pasti tahu bagaimana sedihnya kehilangan orang tua jika misalnya kita sendiri sudah mengalaminya. Itu adalah contohnya. Jauh-jauh ya, kita pengen semua orang tua kita panjang umur, sehat selalu. Benar ya? Ada nggak yang pengen orang tuanya tidak seperti begitu? Ayo. Kita pengen orang tua kita itu bagaimana nih contohnya? Nah, ini saya dapat Sehat contoh. dan panjang umur. Benar ya, sehat dan panjang umur. Tidak ada. Saya selalu berdoa kepada Tuhan semoga ayah saya panjang umur dan sehat selalu. Oke, benar ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan kita supaya orang tua kita itu panjang umur, sehat selalu. Contohnya tadi seperti yang saya bilang, ini adalah teman kita, sahabat kita yang baru kehilangan orang tuanya. Kita ikut merasa sedih karena kita tahu bagaimana perasaan jika misalnya orang tua kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, saya ulangin sekali lagi, jauh-jauh seperti begitu. Kita pengen orang tua kita itu selalu diberkati, diberikan panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Nah, kita masuk ke bagian ini. Simpati menyiratkan bahwa seseorang tidak dapat memahami situasi karena kurangnya pengalaman. Empati membangkitkan perasaan seperti pemahaman, penerimaan, dan perhatian. Sedangkan simpati membangkitkan perasaan seperti kasihan, kesedihan, dan kasih sayang. Ini tadi contohnya ini adalah seperti yang saya bilang. Nah, sampai di sini di bagian empati, simpati, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Ya, kok pada diam-diam aja padahal kita bahas tentang interaksi sosial. Apakah di sini tidak pernah nih merasa sedih ketika orang lain dapat masalah atau bagaimana? Oke, serasa kayaknya semua pernah merasakan itu empati dan simpati. Cuman tidak mengerti di bagian mana perbedaannya. Jadi di sini kita belajar sudah tahu yang mana simpati, mana empati, mana identifikasi dan imitasi. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Sepengen yang baca itu dari 3 sampai yang bagian A. Sepengen Klarin, Hechan. Ayo, Klarin. Ini nih, Hechan.
Coba dibaca anak, halaman 40 Mandiri nomor 3. Clarin Heichen. Saya nggak tahu gimana cara bacanya nih. Ya, coba dibaca yuk. Di unmute dulu dirinya sampai baca bagian A aja. Yuk, mulai. Gimana? Ada nampak, Clarin? Oh, belum membaca nih. Oke. Saya ganti orangnya atau ada yang mau bacain tidak nih? Saya pengen pilih Stephen Lu. Ayo Stephen, coba dibaca nih ya Stephen 3 sampai di bagian A kontak sosial. Halaman 40 Mandiri. Oke, Stephen-nya lari berarti belum ngambil buku. Padahal dari tadi kita sudah membahasnya. Sepilih lagi, ayo. Faren. Faren, gimana nih? Ayo, Faren. Coba dibaca, nak. Halaman 40 nomor 3. Iya. 2. Syarat-syarat interaksi sosial. Soejono Soekarno Kanto berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Berikut pembahasan kontak sosial dan komunikasi. A. Kontak sosial. Pernahkah kamu bercakap-cakap, bermain, atau memberi salam dengan temanmu? Jika pernah, berarti telah terjadi kontak sosial antara kamu dan temanmu itu. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Oke. Thank you. Tadi udah baca sampai akhir ya? Oke, masih belum ya? Oke, selanjutnya saya pengen baca yang hadir saat ini nih. Ayo coba dibaca selanjutnya yang kontak sosial bersifat positif. Ada nampak nggak nih? 3A. Ayo. 3A baris 1, 2, 3. Baris ketiga bagian 3. Ayo, saya pengen yang baca nih ya. Yang laki-laki yang depan. Kontak sosial dapat bersifat positif. Nampak? Baris ketiga. Oke, lanjut. Coba dibaca ya. Oke, sampai di situ dulu. Thank you ya yang udah baca. Terima kasih. Nah, Soeharjono Soekantona ini siapa sih kok dia bisa berpendapat bahwa interaksi sosial itu tidak mungkin terjadi tanpa 2 syarat. Nah, biar menghilangkan rasa penasaran kita, mari kita buka bareng-bareng. Yang mana sih orangnya itu Soeharjono Soekanto? Ini ya. Soeharjono Soekarto itu adalah pengantar penelitian hukum. Oke, ini kita coret dulu. Biar kita lihat yang mana orangnya. Nah, ini adalah si Soeharjono Soekanto. Nah, kakek ini berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa ada 2 syarat. Syarat yang pertama itu yang sudah dibaca adalah kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial bersifat positif mengarah pada kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengacu pada konflik, bahkan pemutusan interaksi sosial. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang positif, hal positifnya itu adalah mengarah pada kerjasama. Kita tahu kalau yang namanya kerjasama itu
semua di dalam satu kelompok itu saling bekerja. Berjalan dengan baik tidak? Jika misalnya saya memberikan contoh, ada 30 orang di kelas 7D. Ada 30 orang di kelas 7D, sebagi 6 kelompok. Satu kelompok itu ada berapa orang di dalam kelasnya? Ayo. Ada 6 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang, benar ya? Jika kelima-limanya ini bekerja, pasti berjalan dengan baik. Itu adalah contoh kontak sosial. Jika misalnya dari 5 orang, yang bekerja itu hanya 3. 2 lagi itu hanya melihat dan menonton. Apa yang biasanya terjadi? Kalau misalnya kita ada tugas kelompok seperti begitu. Dalam hal kehidupan itu sangat mungkin dan sangat sering terjadi. Kita tidak bisa mengatur semua orang. Contohnya, saya memberikan tugas dari kelompok 1, coba beritakan penjelasan tentang kontak sosial. Jadi si A menjelaskan tentang kontak sosial, si B itu memberikan contohnya bagaimana, si C ini, D, dan E seperti begini. Tapi jika misalnya si B sama si E ini tidak mengerjain, apa yang biasanya terjadi? Kalau misalnya ada hal kerjasama, tetapi ada 2 orang yang tidak melakukannya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa kita pasti keteteran. Maksudnya keteteran itu bagaimana? Jadi kita tidak dapat melakukannya secara sempurna. Jadi kita itu kontak sosial itu bersifat positif, mengarah pada kerjasama. Kerjasama itu semuanya bekerja untuk sampai kepada tujuan yang sama. Sedangkan yang bersifat negatif mengacu pada konflik, bahkan pemutusan interaksi sosial. Nah, kalau kontak sosial dalam hal negatif, coba berikan contohnya kepada Sony. Udah 31 menit kita belajar, dari tadi diam-diam aja nih. Kalau bentuk negatif dari kontak sosial itu bagaimana nih? Ayo. Masih les pertama kayaknya udah pada ngantuk-ngantuk nih. Coba berikan satu hal contoh kontak sosial yang negatif. Kalau berdemo, itu termasuk kontak sosial tidak dalam hal negatif? Ayo. Oke, ini sudah lab 32. Sebentar, semua absensi terlebih dahulu ya. Oke, yang hadir berkurang 1, tadi dari 24, sekarang jadi 23, itu pun ada 1 punya saya sini, oke ada keluar. Nah, jadi kita tahu kalau kontak sosial itu ada positif dan negatif. Contoh negatifnya itu adalah berdemo. Contoh lainnya, kita berantem antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya memberikan contoh itu adalah begini. Dari 6 kelompok, ada 6 tema yang ingin diambil. Jika saya memberikan kebebasan, pasti ada yang pengen mengambil satu tema yang sama. Padahal seharusnya satu kelompok itu satu tema, tapi ada satu tema yang diinginkan lebih dari beberapa kelompok. Jadi itu bisa memecahkan dan dapat memutuskan interaksi sosial kita. Nah, kita masuk di bagian yang B. Untuk kontak sosial berarti semuanya sudah pada paham ya. Semuanya sudah pada paham dampak positifnya dan dampak negatifnya. Kita masuk ke bagian B, terakhir kita sampai bagian B ya. 7 menit lagi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Hal terpenting dalam komunikasi adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerak-gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampingkan. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikator. Orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lainnya. Komunikan
yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. 4, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Kelima, efek. Efeknya itu adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui komunikator itu adalah contohnya seperti orang yang menyampaikan pesan, memberikan informasi tentang interaksi sosial. Komunikannya itu adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, yaitu murid dari kelas 7D. Pesannya itu bagaimana? Pesannya itu kita jadi mengetahui apa-apa aja tentang kontak sosial. Yaitu tadi dari yang sudah kita bahas, imitasi itu bagaimana, sugesti itu bagaimana, identifikasi itu bagaimana, simpati dan empati itu bagaimana. Jadi, komunikator, komunikan, pesan, media, efek itu saling bekerja sama untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Medianya yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Nah, contohnya, kita sekarang lagi COVID. Benar ya? Kita lagi COVID yang awalnya semua menjadi libur, tidak masuk sekolah, perlahan-lahan sudah mulai kembali dari awal. Mungkin hanya ada beberapa orang saja. Tetapi makin lama atau mungkin di semester depan bahkan ada namanya kita bakalan masuk semua ke sekolah. Nah, saya mau bertanya seperti begini. Jika misalnya tidak ada teknologi seperti saat ini, tidak ada internet, tidak ada aplikasi Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya, tetapi terjadi COVID, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung? Ayo, yang bisa menjawab saya catat nih di handphone, coba berikan jawaban, saya kasih tambah nilai nih. Saya ulangi nih, kalau misalnya sekarang kita tahu ada teknologi yang ada seperti Zoom, Google Classroom, membantu kita untuk belajar jarak jauh. Jika misalnya tidak ada teknologi seperti sekarang, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung? Ayo, ada yang bisa menjawabnya enggak nih? Kita terpaksa ke sekolah pakai masker. Yang lain bagaimana nih? Kalau jawaban-jawaban dari kelas lain, rata-rata menjawabnya seperti begini. Libur kalau misalnya kita libur tidak belajar ke sekolah, bayangin. Dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak masuk ke sekolah atau libur. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bakalan tetap menetap di kelas 5? Benar ya? Terakhir masuk sekolah itu di kelas 5 atau kelas 6? Kelas 5. Nah, jika misalnya kita libur tidak masuk ke sekolah karena COVID, tidak ada itu namanya teknologi, tidak ada namanya internet. Kita sudah berjalan 2 tahun, umur kita udah naik dari 10 tahun sekarang 12 tahun tetap di kelas 5. Setuju tidak? Setuju atau tidak nih jika umur kita 12 tahun tapi kita tetap di kelas 5? Tidak nah benar ya. Kita seharusnya Tidak setuju jawabannya. Tidak setuju. Nah, jadi kita harus berterima kasih karena apa? Berkat teknologi itu, biarpun bagaimana namanya COVID, saya tidak tahu di mana rumahnya murid-murid semua, tapi kita dapat berjumpa dengan menggunakan teknologi, yaitu media-media alat untuk menyampaikan pesan. Efeknya bagaimana? Perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah, sampai di sini dulu topik kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak nih? Kita sudah membahas kakek Suharjono Soekanto. Kita udah bahas empati, simpati, identifikasi, kontak sosial, dan komunikasi. Ini adalah pembelajaran serasa cukup menarik karena ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kontak sosial, berkomunikasi satu sama lain. Itu bisa melalui dari WhatsApp, bahkan dari game sekalipun kita dapat berkomunikasi. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi.
kita akhirin dulu sampai di sini nih. Kita akhirin dulu sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye.